Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Masih masalah melecehkan sahabat. Sebenarnya bahasa Nabi melecehkan sahabat itu apapun kondisi. Ketika kita mulai membicarakan sahabat tidak layak seperti yang terjadi, maka itu dimaksud dengan menghina sahabat. Tidak layak, maksudnya seperti kasus yang paling banyak terjadi, ya, hadis dari Jabir sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniyata raka'an summa autara, kami salat bersama Nabi 8 rakaat kemudian witir. Nah, lalu gara-gara hadis itu dilaknat Jabir oleh sebahagian mulut-mulut orang. Jadi mengira Jabir itu apa itu Jabir, ada kesemayang 8 ke aje kopi hendak kesambung kadang-kadang mudah-mudahan lah. Dari mana kita tahu Jabir enggak nyambung? Kan begitu ceritanya. Dan kenapa kita tiba-tiba mengarahkan masalah ke masalah Jabir, sedangkan Jabir meriwayatkan apa yang dia alami sendiri. Masalah kita menafsirkan hadis itu macam-macam itu tidak mengapa, itu ijtihad. Kan ada juga yang menafsirkan begini, kalimat summa, kami salat bersama Nabi 8 rakaat kata Jabir. Summa, kalimat summa enggak dipakai wa. Summa itu dalam bahasa Arab ada jeda antara satu amal dengan amal yang lain. Jadi ada juga yang menafsirkan bisa jadi setelah 8 Nabi menyambung sendiri gitu. Cuman begini Bapak, aneh kalau tiba-tiba kalimat itu kita kemudian pesahopnya ke Jabir. Kenapa kita tiba-tiba melaknat Jabir? Kalau kita mau improvisasi, mau pakai improvisasi apa, aku dah pegahnya, kita mau menafsirkan multi tafsir, itu terserah, tak ada masalah itu. Bisa jadi 8, bisa jadi 20, terserah kan. Tapi ketika kita mulai melecehkan Jabir, kita masuk dalam golongan melaknat-laknat sahabat, masuk ke dalam golongan melemehkan. Memang seberapa hebat kita dengan Jabir? Jabir itu kan pejuang, berapa perang dia ikut. Hadis Nabi dari mana muncul? Paling banyak dari dia juga. Nah, jadi itu termasuk hal yang dilarang. Masalah jumlah rakaat tarawih menjadi khilafiyah itu memang nggak bisa dibatasi. Sekarang kalau kita mau jujur, ada tidak hadis Nabi yang Nabi langsung menyebutkan jumlah rakaat tarawih? Siapa yang pernah dengar bahwa ada hadis Nabi yang Nabi langsung menyebutkan jumlah rakaat tarawih? Tidak ada, tidak ada Pak. Coba cek, tidak ada. Semuanya riwayat-riwayat yang menjelaskan dengan berbagai khilaf. Yang Nabi mengatakan salatlah engkau tarawih, misal begitu menyebutkan salatlah qiyam Ramadan dengan rakaat, enggak ada. Makanya para ulama terpecah dalam masalah ini. Sebahagian mengambil 8 dengan termasuk hadis Jabir tadi. Ada yang meriwayatkan ke hadis Aisyah yang mengatakan Rasulullah salat baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak melebihi 11 rakaat. Namun hadis itu pun perlu difahami lebih dalam. Itu hadis bicara masalah tarawih apa bicara masalah witir? Imam Bukhari itu periwayat hadis itu, ternyata hadis itu kalau kita cek ke Sahih Bukhari bukan berada di bab tarawih, berada di bab witir. Dah khilaf lagi. 4 mazhab. Kalau 4 mazhab, coba jujur, kita jujur nih, masalah nanti keyakinan terserah. Menyasalah keyakinan mau salah 8 terserah, salah 20 terserah. Kalau 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka lebih cenderung mengambil amalan Umar bin Khattab 20 rakaat. Kita temukan dalam kitab-kitab murid Imam Hanafi, mereka 20, Maliki 20. Di Mekah dan Madinah sampai sekarang berapa rakaat? Siapa yang pernah umrah Ramadan? 20 Pak, 20 di Masjid Haram sama Masjid Nabawi sampai sekarang masih 20. Mengambil dari mana? Dari amalan Umar bin Khattab. Tapi mereka tidak menyalahkan mereka yang salat 8 rakaat.
Ada seorang Indonesia yang udah kawin dengan orang Palestin, terkenal, siapa namanya, orang Lombok, entah orang NTB Pak, kawin sama orang Palestin tuh, lupa saya namanya apa. Orangnya besar kan, tapi sekarang dia tinggal di Palestin. Waktu dia kemarin malam yang lalu, 2 malam yang lalu, dia laporkan salat tarawih di Palestin. Ditanya oleh para netizen, ditanya berapa rakaat salat tarawih di Palestin yang dia salat di masjid-masjid di Palestin. Sebahagian masjid kata dia 8 rakaat, tapi 8 rakaatnya satu kali berdiri 15 menit. Satu kali berdiri 2 rakaat itu 15 menit. Ternyata di dunia sana, di luar sana juga terpecah, ada yang 20, ada yang 8. Maka tidak perlu kita memakai bab bunyian. Aneh hari ini kita misal yang 8 serang yang 20, 20 serang yang 8. Aneh, kenapa? Sama-sama orang salat saling serang. Akhirnya ada yang ngambil jalan tengah. Ayo ku sembahyang, lebih aman ku, kata dia. Enggak salat dia. Kita sama orang enggak salat enggak pernah kita ribut-ribut. Apakah anda sembahyang tarawih? Enggak ada. Tapi sesama yang salat kita serang-serang, padahal sama-sama salat. Dan kalau mau merujuk, saya sudah bilang, coba sebutkan hadis Nabi yang langsung Nabi menyebutkan jumlah rakaat. Enggak ada. Makanya khilaf sampai hari ini. Jadi berlapang dadalah dalam urusan itu. Cuma nasihat para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu mensyarah Sahih Bukhari tentang solat tarawih, beliau berkata dalam Fathul Bari, beliau mengatakan yang 8 perpanjanglah solat, jadi banyak pahala dengan panjangnya solat. Yang 20 bukan suruh pendekkan, ada bahasa Imam Ibnu Hajar katanya begini, yang 20 lihat-lihatlah kondisi jamaah, maksudnya jangan bacaan seperti bacaan yang 8. Itu bigenteknya jamaah sampai 8. Dia bukan suruh pendekkan, lihat-lihatlah kondisi jamaah. Bahkan ada murid Imam Malik yang berpendapat 40 rakaat tarawih, dan diamalkan di masa Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Itu enggak ribut kok. Ada yang 40, ada yang 36. Mana riuh kok. Kita nyonyo galak riuh. Kita suka ribut, Pak. Memang kadang-kadang gero perang dari Roji. Kita galak mau perang. Sayangnya mau perang sesama orang sembahyang. Udah diam saja. Yang 8 jangan ganggu yang 20. Yang 20 enggak usah ganggu yang 8. Salat saja, keyakinan masing-masing aman. Yang penting salat. Jadi begitu seharusnya. Jadi tidak boleh, dan termasuk melaknat sahabat ketika gara-gara satu hadis yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita leceh-lecehkan sahabatnya, hanya itu terlaknat Pak kita, Pak. Terlaknat, pantang menghina sahabat Nabi. Itu kalau ada Nabi itu berani menghina Jabir, ya habis itu, Pak. Kalau ada Umar bin Khattab, daku kita enggak nempel lagi di tempat, leher ni enggak nempel lagi di tempat kalau berani menghina Jabir. Jadi jangan mudah-mudahkan menghina-hina, apalagi dijadikan bahan lelucon. Misal dalam ceramah, kita jadikan sahabat lucon-lucon, Pak. Hanya menghina itu. Jadi anak-anak semua teringat yang lucu waktu bicara sahabat itu. Enggak boleh itu. Itu menunjukkan iman kita bermasalah. Itu menunjukkan kita cuma pintar ceramah tapi tidak punya cinta kepada Nabi dan sahabat. Itu yang pertama. Terakhir, ini kalau lewat 5 menit. Yang terakhir tentang witir. Salat Nabi. Dalam hadis Aisyah, Nabi itu salat tarawih setelah salat Isya. Tidak ada niat tarawih. Bahasa tarawih sendiri baru ditemukan di masa sahabat. Nabi, bahasa Nabi qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi keluar malam pertama, Nabi keluar malam kedua, Nabi keluar malam ketiga, lalu tidak keluar malam keempat, itu semua menyebutkan bahasa qiyam Ramadan. Jadi enggak ada bahasa tarawih. Tarawih itu tidak pernah disebut oleh Nabi. Tarawih itu artinya apa? Istirahat, rahah, istirahat. Baru disebut-sebut tarawih di masa sahabat, karena model sahabat salatnya itu sudah mulai istirahat. Karena banyak sekali kan salat sahabat kan sampai subuh, Pak. Waktu dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, salat tarawih sahabat sampai kapan? Dari Isya sampai subuh. Maka mereka istirahat tu, duduk istirahat, barulah bergulir nama tarawih.
baru bergulir tarawih. Enggak ada satu hadis pun yang menyebutkan tarawih. Oh ada kok Ustaz, saya dengar hadis fadilah salat tarawih, malam pertama seperti keluar dari rahim ibu, malam kedua. Itu hadis, coba cek sampai hari ini siapa perawinya. Hanajilah Pak hadisnya. Tidak ada, itu selalu ditulis di bawah al-hadis. Dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Saya agak ragu, sepertinya hadis ini dikeluarkan oleh orang Syiah. Tapi tertulis dalam kitab Duratun Nasihin, dalam kitab Qutul Qulub. Tapi tidak ada perawi sampai hari ini. Dan anehnya lagi, dalam salat, dalam hadis itu disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadilatu salati tarawih, fadilah salat tarawih. Ini aneh. Nabi enggak pernah menyebut kalimat tarawih. Kenapa tiba-tiba di situ ada Nabi berkata fadilah salat tarawih begitu dan begini? Itu hadis itu sebagian ulama, sebagian besar mengatakan palsu, bukan dhaif. Cuma kita amalkan yang palsu-palsu itu. Kan begitu ceritanya. Jadi hadis Aisyah menyebutkan ba'da isya, setelah salat isya.